Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Ar-Rahman ayat ke-9. Maka insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-10. Sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Seperti manusia itu diajarkan baca tulis. Dan ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Maka oleh karena itu manusia adalah makhluk paling sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi makhluk yang paling sempurna, ya kita jangan sampai merendahkan diri kita. Atau kita melakukan hal-hal yang sejatinya menyerupai perbuatan hewan, atau bahkan perilaku manusia itu melebihi hewan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am menyebutkan hum kal an'ami bal hum adhal. Terkadang ada sebagian manusia itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat, mereka lebih lebih hina dibanding hewan ternak tersebut. Maka dari sini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Terlebih lagi surat Ar-Rahman, pokok utama pembahasannya adalah seputar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan gravitasi peredaran yang ada di muka bumi ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini menjadi atap kita. Maka nikmat langit yang dijadikan atap ini adalah sebuah nikmat yang sungguh luar biasa. Begitu pula salah satu dampak dari gravitasi bumi tersebut, ada namanya siang, ada juga namanya malam. Di kehidupan kita tidak siang terus atau malam terus. Maka hendaklah nikmat tersebut kita syukuri sebaik mungkin. Dan terakhir pada ayat ke-8 serta 9, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil. Adil dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Adil dalam muamalah, berdagang misalnya, jual beli, menimbang. Jangan sampai kita mengurangi timbangan. Jangan sampai kita berlaku curang. Begitu juga kita adil dalam menilai orang lain. Jangan kita menilai seseorang itu hanya disebabkan 1-2 tindakan saja, kemudian kita menilai orang tersebut itu buruk atau orang tersebut itu baik. Jangan kebiah-uyah. Maka ini di sisi lain juga ketika kita suka dengan seseorang, misalnya kita suka, kita menyenangi atau kita tertarik dengan orang lain,
maka kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Karena terkadang manusia itu baik di depan namun berbeda ketika di belakang. Begitu juga sebaliknya, terkadang ada manusia di hadapan kita terlihatnya buruk, tapi ternyata manusia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling mulia. Kita tidak tahu amalan apa yang dia kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Seperti Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat. Ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabi'in. Kenapa dikatakan sahabat? Karena ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, Rasulullah mengisahkan tentang kisah Uwais. Nanti akan ada seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya dari negeri Yaman. Ketika itu Rasulullah SAW masih hidup. Tapi Uwais ini permasalahannya belum pernah ketemu Nabi, walaupun sedetik pun. Maka sebagian ulama mengkategorikan Uwais di sini adalah muhadram atau hadrami. Jadi tabi'in yang derajatnya setara dengan sahabat. Dan Uwais adalah ketika ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Uwais adalah seseorang yang biasa-biasa saja. Tidak terlihat dari penampilannya, dari raut wajahnya, dari perilakunya, adalah orang yang memiliki kelebihan dibanding sahabat yang lain atau manusia yang lain. Tapi ternyata Uwais amalan-amalan sirnya, amalan-amalan rahasianya itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-10, wal arda wada'aha lil anam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-arda yaitu bumi untuk makhluk. Makhluk di sini bukan hanya manusia. Makhluk di sini juga termasuk di dalamnya hewan. Bahkan di dalamnya juga termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga ada makhluk hidup lain seperti jin, itu juga tinggal di bumi. Maka oleh karena itu secara tidak langsung wal arda wada'aha lil anam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan bumi. Jangan sampai kita bertindak semena-mena. Kita jaga keseimbangannya. Jangan kita rusak, atau jangan sampai bumi tersebut itu rusak dengan kita menggunakan bumi tersebut itu sesuka hati kita. Misalnya kita menebangi hutan lindung demi untuk membuka lahan baru, perusahaan atau kantor. Padahal hutan lindung adalah daerah yang dilindungi untuk satwa-satwa, untuk hewan-hewan tertentu. Atau terkadang seseorang menambang, misalnya di sebuah hutan, babat alas ditambang besar-besaran. Kemudian hasil tambangnya tidak ditutup sebagaimana mestinya. Hanya mungkin ditutup misalnya terpal dan lain sebagainya. Banyak kejadian di Kalimantan, orang-orang yang tinggal di pedalaman itu banyak menjadi korban. Banyak anak hilang di sana karena disebabkan hasil tambang hanya ditutup atasnya saja, sedangkan bawahnya tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Maka ini sama saja, bukan hanya merusak alam, merugikan hewan-hewan, tumbuhan yang ada di sana, namun juga merugikan manusia yang lain, saudara kita yang lain. Maka jangan mentang-mentang kita memiliki harta kemudian kita bersikap semena-mena. Bumi itu harus dijaga, karena bumi wal arda wada'aha lil anam, bumi itu diperuntukkan untuk makhluk hidup Allah semuanya, bukan hanya manusia saja. Dan wal arda wada'aha lil anam, wada'aha, sebagian Al-Quran tafsir, Al-Quran yang ada terjemahannya itu menerjemahkan wada'aha adalah dibentangkan. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bumi tersebut itu untuk menjadi tempat tinggal. Dan
sulit bagi manusia untuk tinggal di selain bumi. Walaupun ada yang mengatakan pernah ke bulan, pernah ke mana lagi, Mars, pernah juga ke mungkin matahari ya. Kalau matahari bisa ditinggali, matahari di sebelah, bukan matahari yang matahari mall bisa, tapi bukan matahari yang sesungguhnya. Nah ini maka dibentangkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bumi untuk ditinggali. Adapun manusia selain di bumi mereka sulit untuk tinggal. Dan memang bumi ini telah didesain sedemikian rupa untuk kehidupan manusia. Seperti adanya gravitasi, oksigen, suhu yang cocok dengan manusia, keberadaan air, ini semuanya telah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan biologis manusia. Dan ini yang menjadi pembeda antara bumi dengan planet-planet yang lain. Dan tidak ada planet lain selain bumi ini yang kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan normal. Maka ada sebagian orang yang bertanya, lantas bagaimana tentang kehidupan di luar bumi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, suatu ketika beliau pernah ditanya, apakah ada seseorang yang bisa hidup di luar bumi? Misalnya di bulan. Kita tidak menafikan, kita tidak membantah bahwasanya ada seseorang yang bisa sampai bulan. Maka tidak ada dalil yang melarang seorang untuk pergi. Yang pertama, tidak ada dalil yang melarang seseorang untuk pergi keluar angkasa atau planet lain selama hal tersebut itu tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat atau tidak melanggar kode etik tatanan bumi, tidak masalah. Orang mau pulang pergi misalnya liburan musim, misalnya ini liburan musim panjang, liburannya ke bulan, nggak tahu pulangnya kapan nanti. Nggak masalah, silahkan, tidak ada. Namun kehidupan yang normal di luar bumi itu sulit untuk dijalani. Seperti kita saksikan seseorang yang ke bulan, mau tidak mau dia harus memakai baju astronot. Padahal baju astronot itu harganya mahal. Bahkan ada yang mengatakan triliunan. Itu satu baju. Sedangkan itu hanya bisa berlaku sekian jam saja seseorang bisa menggunakan baju astronot tersebut. Intinya seseorang butuh oksigen dan butuh biaya yang banyak untuk tinggal di luar bumi. Dan di sisi yang lain ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki keterbatasan, ketergantungan kepada bumi. Maka kita sebagai manusia jangan sampai kita ini sombong. Kita mengatakan memang kita makhluk yang paling sempurna, tapi jangan sampai kita sombong. Buktinya apa? Kita tidak bisa hidup selain di bumi. Dan lebih jauh lagi, kita manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa manusia yang lain. Maka manusia memang demikian, diciptakan dengan keterbatasan fisik dan kebutuhan tertentu. Sehingga manusia hanya bisa cocok hidup di bumi. Selainnya itu tidak memungkinkan. Kemudian di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha faqihatu wan nahlu datul akmam." Dan di dalamnya, di bumi tersebut itu Allah Subhanahu wa taala jadikan buah-buahan, kemudian nahlah yaitu pohon kurma, datul akmam, pohon kurma yang memiliki kelopak mayang. Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan bumi untuk tinggal saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencukupi seluruh kebutuhan manusia yang bisa untuk dia gunakan tinggal di bumi.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ekosistem di muka bumi ini. Maka ekosistem itu sudah baku, tidak bisa ekosistem itu dipotong atau dipangkas. Misalnya manusia itu makan tumbuh-tumbuhan, atau misalnya manusia itu makan hewan. Kemudian dari hasil apa yang dimakan oleh manusia itu nanti mohon maaf berupa kotoran. Kotoran itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Untuk apa? Untuk tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, ketika manusia itu misalnya meninggal, maka manusia nanti akan dimakan oleh ulat, cacing. Dan cacing itu menjadi makanan hewan yang lain. Masuk manusia makan cacing. Ya, tapi kalau ditanya boleh tidak manusia misalnya mengkonsumsi cacing? Dulu ada obat, obat yang dibuat dari cacing, apa namanya, vermin atau apa itu obat apa? Jadi kapsul. Apakah boleh manusia itu mengkonsumsi cacing? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena cacing ini dimasuk kategori hewan yang memiliki darah atau tidak. Karena biasanya seperti laron, itu berkisar antara hewan, apakah hewan tersebut itu memiliki darah atau memiliki peredaran darah atau memiliki darah yang mengalir atau tidak. Ada yang mengatakan seperti cacing tidak memiliki saluran darah, peredaran darah, maka hukum asalnya adalah boleh. Tapi ada yang mengatakan cacing memiliki peredaran darah sehingga cacing tersebut haram untuk dikonsumsi. Ala kulli hal, kalau misalnya seseorang memiliki penyakit tipes misalnya, selama masih ada obat selain cacing, maka dianjurkan untuk menggunakan obat tersebut. Tapi kalau seandainya tidak ada obat, atau misalnya ada obat tapi sulit untuk didapatkan, sulit untuk kita berobat dengan obat tersebut, maka fattaqullah mastata'tum, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan ketika kita misalnya mengkonsumsi cacing, jangan kita asal-asalan sembarangan. Karena ketika kita mengkonsumsi cacing sembarangan, bisa jadi malah yang kita inginkan itu manfaat, yang didapatkan malah madharat. Tentu harus misalnya obat yang dari cacing misalnya sudah diakui, atau misalnya di kapsul, atau memang ini secara penelitian tidak membahayakan manusia. Begitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ekosistem di muka bumi ini. Ekosistem sudah berjalan sedemikian rupa. Tidak bisa kemudian manusia itu memakan makanan yang menjadi bukan makanannya. Misalnya manusia makan misalnya mohon maaf hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tak sabar, nanti ada ekosistemnya. Ada giliran kita untuk memakan makanan tersebut. Maka kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini sungguh luar biasa. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi layak untuk ditinggali, tapi juga bumi tersebut itu ditopang dengan berbagai macam kebutuhan manusia. Salah satunya adalah fakihah, buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah-buahan yang bermacam-macam. Ada apel, ada stroberi, ada anggur, ada buah yang manis, ada buah yang kecut, ada buah yang pahit misalnya kecut, asin, ada juga buah-buahan yang lain. Sehingga ini sangat cocok untuk kebutuhan manusia. Karena manusia ada yang tidak suka buah yang manis, ada sukanya buah yang agak kecut misalnya. Kenapa? Enak buat dilotis, dirujak. Tapi buah-buahan yang manis tidak cocok. Sebagian orang tidak suka. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh luar biasa, menjadikan seluruh kebutuhan manusia itu ada. Ada juga manusia yang misalnya dia tidak suka buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia itu ada hewan-hewan sehingga bisa dikonsumsi dagingnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan juga wan nahla. Apa itu nahla? Nahla itu adalah pohon yang dikenal akan manfaatnya.
Dan biasanya orang Arab menyebut nahla itu dengan istilah pohon kurma. Kenapa demikian? Karena pohon kurma adalah salah satu pohon yang manfaatnya sungguh luar biasa. Semua bagian dari kurma itu bisa dimanfaatkan. Buahnya bisa kita makan. Bahkan pohon buah kurma ini bukan hanya sebagai buah-buahan, tapi juga sebagai penyuplai vitamin. Kurma itu adalah salah satu buah yang vitaminnya itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Seseorang misalnya ketika berpuasa, dia lupa untuk makan nasi atau apapun, dia cukup satu butir kurma itu bisa untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Bahkan banyak kawan-kawan itu dulu biasanya ketika bulan Ramadan, karena biasanya bulan Ramadan itu pas bertepatan dengan liburan musim panas. Karena selama ini Ramadan itu pas musim panas di Arab Saudi. Nah, biasanya ketika musim panas banyak kawan-kawan itu yang pulang ke negara asalnya. Sehingga kampus itu bisa dikatakan sepi, kosong. Dan teman-teman yang biasanya untuk makan sehari-hari itu mengandalkan catering, maka otomatis catering tidak ada. Nah, bagaimana dengan puasanya? Banyak puasa, ya alhamdulillah kalau tidak sempat masak, ya cukup kurma, beli biasanya satu sukari itu, satu pak 3 kilo, itu bisa untuk 1 bulan. Itu Masya Allah. Belum nanti ketika kita kita berbuka misalnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu banyak yang bagi-bagi makanan. Bahkan orang Arab itu terlihat luar biasa dermawannya itu ketika Ramadan. Mereka mindset orang-orang Arab itu adalah saya hidup 11 bulan itu untuk 1 bulan. Maka biasanya ketika Ramadan banyak toko-toko itu tutup. Bahkan pernah suatu ketika karena qadarullah waktu itu di apartemen kebetulan beras habis, semua habis, ya sudah kita mau tidak mau kita beli. Kebetulan ada restoran terlihat pintunya buka. Nah, kita masuk waktu itu saya dan beberapa kawan kita ngomong, Pak, ya Syekh, uridu yani wahid habbah, paham? Saya pengen 1 ekor ayam plus nasi itu. Terus kata pegawainya, katanya, syuh, kam sa'ah al-an. Coba lihat tuh, jam berapa sekarang? Ya kita katakan jam 4. Ya, sa'ah robi ya, ini jam 4 ya. Istanna suwiyah katanya. Udah tunggu aja, sabar. Nanti kita bagi-bagi gratis. Ente nggak usah beli. Kita bagi gratis. Nama ente siapa, nomornya bapak nanti kita hubungin. Bahkan sering ketika Ramadan itu orang restoran buka nggak mau dibeli. Udah nanti tunggu aja nanti. Tunggu nanti jam sekian kita buka. Kalau kamu khawatir kamu nggak dapat, tulis namamu di sini. Ada nomor yang bisa dihubungi, nanti kita hubungi kamu sehingga nanti ketika mau buka kita telepon. Sudah buka, silahkan ambil bagiannya. Masya Allah. Ramadan sungguh luar biasa. Banyak biasanya kita ketika masuk Ramadan, misalnya di pelataran Masjid Nabawi, kita bingung mau kemana. Karena akan banyak sales. Istilahnya sales. Jadi banyak agen-agen yang narik tangan kita. Ayo ke sana, ke kanan, ke kiri. Udah kita ikut syufrah kita aja, ikut sana. Makanya kadang ada sebagian mahasiswa yang memang sudah hafal di pojok kanan kiri itu makanannya apa. Bahkan kadang kita iseng-iseng ada berapa 5 orang, 3 orang kita tanya, kamu mau ngasih saya apa gitu, ini kamu apa ya udah saya ikut ini, dan nggak ada yang protes. Masya Allah. Masya Allah, ini kehidupan di Arab Saudi demikian, di negeri Arab ketika Ramadan demikian. Nah, kita kembali, wannah-ladatul a'mam, dan kurma itu memiliki khasiat yang luar biasa. Dahannya itu bisa dijadikan sebagai atap rumah.
Sebagian daerah di negeri Arab itu masih ada yang rumahnya itu pelepah kurma. Bahkan terkadang tiangnya itu pakai pohon kurma, batang kurma. Dan batang kurma ini salah satu tiang yang kuat, kokoh. Datul Akmam, maksudnya di sini Datul Akmam adalah kelopak mayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kurma tersebut itu ada kelopak mayangnya. Yang mana dengan kelopak mayang tersebut itu menjadikan kurma itu bisa berbunga setiap musimnya. Bisa melindungi bunganya. Jadi tidak mudah, kalau bahasa kita bahasa Jawa itu gogrok, gugur. Terkadang ada sebagian pohon itu ketika pohonnya digoyang, itu terkadang kadang benang sarinya atau putiknya itu jatuh sehingga gagal untuk terjadi pembuahan, sehingga gagal menjadi bakal buah. Tapi berbeda dengan kurma di sini Allah Subhanahu wa taala berikan Datul Akmam. Jadi ada mayang kurmanya, yang mana mayang tersebut itu menutupi, sehingga kalau seandainya ada seseorang yang bisa menggoyang pohon kurma, ini kalau seandainya ya, tapi sungguh sulit ya pohon kurma itu digoyang. Karena menggoyang pohon kurma itu seperti menggoyang pohon kurma itu seperti seseorang yang menggoyang pohon kelapa. Sulit. Tapi bukan berarti menggoyang pohon kurma itu tidak bisa. Buktinya apa? Maryam alaihissalam itu bisa menggoyang pohon kurma. Karena apa? Itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu sejatinya lemah. Tapi ketika manusia itu lemah, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan. Allah Subhanahu wa taala izinkan mampu seorang wanita yang sedang hamil, sedang lemahnya bisa menggoyang pohon kurma. Yang mana menggoyang pohon kurma adalah suatu hal yang sulit. Bagi seorang yang memiliki tubuh yang atletis saja itu belum tentu bisa menggoyang. Apalagi yang seorang perempuan, mohon maaf, yang sedang dalam kondisi hamil dan akan melahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kelopak mayang itu untuk melindungi, sehingga kurma tersebut itu bisa bisa berbuah pada musimnya, tidak harus rontok ketika digoyang. Maka di sini pula Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada kita, janganlah kita merusak ekosistem yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Keteraturan di bumi ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala rusak dengan tingkah laku manusia. Bahkan kalau bisa kita melindungi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana Allah menciptakan pohon kurma, yang mana pohon kurma tersebut itu Allah takdirkan memiliki kelopak mayang yang dengannya bisa terhindar dari gagal berbuah. Wal habbudul asfi war raihan. Dan begitu pula biji-bijian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di muka bumi ini bukan hanya buah-buahan, ada biji-bijian. Contohnya biji-bijian ada jagung. Yang tidak suka jagung ada gandum. Kemudian yang tidak suka gandum, Allah jadikan dari biji-bijian tersebut adalah beras. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gandum, padi, jagung, dan beras ini menjadi bahan pokok, sumber utama energi bagi manusia. Dari biji-bijian, bukan hanya buah-buahan. Bahkan kita, terlebih lagi masyarakat Indonesia, itu sulit ketika kita hidup tanpa makan nasi, itu sulit. Indonesia itu kalau hidup, kalau nggak ketemu nasi, itu nggak bisa hidup. Di luar negeri. Banyak makanya, sebagian kawan itu gagal kuliah di luar negeri. Karena nggak siap dengan, nggak siap dengan kehidupan di sana. Nggak ketemu nasi itu, Masya Allah.
Ini saya pribadi mengalaminya. Awal-awal kuliah di Timur Tengah, di Madinah, itu tidak ketemu nasi. Apalagi kita pagi itu makannya nggak ada nasi. Kita makannya adalah susu, roti-roti, kemudian ada keju. Bagi orang, enak ya, makanannya enak. Udah coba bayangkan setiap hari seperti itu, nggak ketemu nasi. Ketemu nasi nanti kalau siang. Makanya banyak yang kawan-kawan itu akhirnya sakit-sakitan, akhirnya nggak betah, akhirnya udahlah, saya nggak betah, sudahlah saya balik, nggak usah kuliah di luar negeri. Belum lagi kalau misalnya kuliah di Eropa, kawan-kawan di Jerman itu cerita, nggak ada kita nasi itu di sana. Kalian di Arab Saudi masih enak, TKI itu masih banyak, sehingga masih sangat mungkin kita ketemu makanan Indonesia. Bahkan gorengan saja itu banyak yang jual. Kita rela lah beli gorengan, satu gorengan itu 5.000 ya, demi Indonesia sekali ini. Bahkan bisa disaksikan jamaah-jamaah umroh itu ketika ketemu bakso, Masya Allah, Ustaz, harganya berapa? 25 rial Pak, 100.000. Nggak apa-apa, yang penting ketemu bakso, ketemu makanan Indonesia. Inilah kenapa ada yang mengatakan Indonesia itu kalau nggak hidup di Indonesia, orang Indonesia nggak hidup di Indonesia, nggak bisa hidup. Ini kita loh Indonesia, Masya Allah. Ini kita ini sangat tergantung sekali dengan nasi. Ya walaupun misalnya di Timur Tengah itu ada nasi, tapi nasinya berbeda dengan nasi Indonesia. Ini bisa dibuktikan banyak jamaah haji itu ketika haji ke sana bawa beras. Padahal Bu, Pak, nggak usah bawa beras. Di sana ada nasi. Wah, enggak, nasinya beda dengan nasi Indonesia. Tenang, Pak. Ketika musim haji, kita sengaja impor beras langsung asli dari Indonesia. Enggak, Ustadz, itu tetap beda. Enggak percaya. Ini makan, Masya Allah. Ada yang impor dari India, ada yang Bangladesh, ada yang impor dari, biasanya yang mirip dengan beras kita adalah beras Thailand. Ini kita tidak bisa loh hidup tanpa beras di luar negeri, itu sulit. Apalagi lambung kita ini tidak terbiasa dengan susu roti itu tidak terbiasa. Makanya kemarin Desember kemarin kita kebetulan ketemu dengan kawan-kawan, kita ngobrol, kita iseng-iseng ini, coba kamu selama di Saudi sudah sakit apa aja? Ada yang sudah usus buntu, ada yang asam urat, masih muda-muda Bu, masih 30-an tahun, asam urat. Kemudian ada yang sudah, mohon maaf, penglihatannya itu sudah kabur, sudah seperti dikatakan minda, agak sulit melihat. Ini karena apa? Ya, kita nggak hidup dengan gaya hidup Indonesia. Kita hidup di gaya hidup sana, biasanya makan itu panas. Kemudian ketika selesai makan, ketemunya minumannya dingin. Sudah minuman dingin biasanya bersoda. Maka Arab Saudi adalah negara yang penyumbang diabetes terbesar di dunia. Maka banyak kawan-kawan itu ada yang sudah diabetes. Ada bahkan yang masih muda, giginya itu sudah tanggal semua. Jadi ya kita tidak usah jauh-jauh lah. Indonesia aja, kita hidup nggak di Indonesia sulit. Apalagi kita hidup di luar bumi, tambah sulit lagi. Nggak usah jauh-jauh. Tapi walaupun demikian, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia. Bukan satu model, bukan satu jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan berbagai macam jenis. Dari biji-bijian saja ada yang banyak, ada yang beras, ada yang gandum, ada yang jagung dan lain sebagainya. Dul aswi wal raihan. Aswi di sini adalah maksudnya aswi itu ada yang aswi itu adalah daunan yang kering. Yang mana daun kering ini bisa dijadikan sebagai makanan hewan ternak.
Maka Masya Allah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyediakan makanan untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Sehingga dengan hewan tersebut itu memakan misalnya daun yang kering, manusia bisa memanfaatkan daging dari hewan tersebut. Waraihan, apa itu raihan? Raihan adalah pohon yang harum baunya. Raihan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma harum seperti bunga-bunga. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain yang menyenangkan indera penciuman manusia. Manusia suka dengan mencium bau-bau bunga-bunga yang harum, harum mewangi, itu suka. Dan tumbuhan ini juga mencakup berbagai macam jenis bunga atau dedaunan dan bahkan herbal yang membawa manfaat. Ada sebagian tumbuh-tumbuhan itu memiliki khasiat, bahkan bisa dijadikan sebagai herbal dan pengobatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan keberkahan dan kelengkapan nikmat kepada manusia. Maka kita harus menjaga keselarasan antara manusia dan hewan. Jangan sampai kita berlaku aniaya kepada hewan sekalipun. Bahkan ketika kita ingin menyembelih hewan, ada adabnya. Tidak bisa hewan misalnya kita cencang, kita tali, kemudian kita lemparkan ke air panas. Tidak bisa. Atau misalnya hewan itu kita bunuh dengan cara disetrum. Maka kalau ada hewan mati karena disetrum, maka dagingnya adalah haram. Itu bangkai. Begitu juga kalau ada hewan misalnya ayam hidup-hidup kemudian dilemparkan ke air panas yang masih panas. Kemudian misalnya ayam tersebut mati atau kambing tersebut mati atau sapi tersebut mati, maka ini disebut sebagai daging bangkai, bukan daging yang halal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya pada ayat ke-13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu yang mau engkau dustakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menggunakan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma di sini adalah kata ganti untuk orang kedua, dua orang. Nah, siapa di sini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia. Manusia saja? Bukan. Hewan sudah disebutkan sebelumnya. Tumbuh-tumbuhan sudah disebutkan ya sebelumnya. Maka di sini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu bukan hanya untuk manusia saja, namun juga untuk jin. Jin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog langsung antara Allah dengan manusia dan jin, mengingatkan mereka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak. Maka jangan sampai kita mendustakan nikmat tersebut. Kita jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita sombong, dan jangan sampai kita menisbatkan nikmat tersebut itu kepada diri kita. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong untuk kita senantiasa bersyukur, mengingatkan manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini banyak sekali, Ibu-ibu. Nggak terhitung. Kita mau menghitung sampai kapanpun itu nggak bisa. Nggak akan terhitung. Kita menghitung nikmat bernafas saja itu sudah banyak. Coba kalau misalnya kita suruh bayar setiap detik kita bernafas, kita membayar sekian rupiah, mau berapa uang yang kita keluarkan untuk bernafas. Belum nikmat yang lain, nikmat tangan itu bisa kita gerakkan, kita bisa menggenggam, kemudian kita bisa mengangkat barang-barang, kita mengambil barang-barang, maka benda-benda, maka nikmat tersebut jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai maksiat. Tangan kita gunakan untuk menampar orang lain, atau
tangan kita gunakan untuk mendolimi orang lain, misalnya dengan tanda tangan kita tanda tangani. Misalnya ada apa namanya, sertifikat tanah kita gadaikan, kita gandakan, kemudian kita tanda tangani, kita mentang-mentang sebagai lurah kita tanda tanganin. Akhirnya sertifikat tersebut ada banyak. Ini kedoliman yang dilakukan manusia melalui tangannya. Begitu juga kakinya. Kaki digunakan untuk misalnya untuk menendang orang lain atau untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kaki lebih sering digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat ghibah misalnya dibanding ke masjid, atau ke tempat-tempat maksiat lainnya, misalnya ke tempat-tempat yang di mana maksiat itu berkumpul di sana. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasanya jin ini memiliki respon yang lebih baik dibanding manusia saat mendengarkan ayat ini. Maka ketika itu Rasulullah SAW membacakan surat Ar-Rahman. Sudah pernah dijelaskan belum ya tentang bahwasanya jin itu pernah mendengar dakwah Nabi belum ya, karena di juz 29 surat Al-Jin. Nah, coba jadi di surat Al-Jin ada sekelompok jin itu yang berkumpul di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Jadi jin itu berkumpul di sekeliling Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat. Ada di antara jin tersebut yang akhirnya mendapatkan hidayah karena Al-Quran, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya diutus kepada manusia, tapi juga jin. Jin itu juga diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jin itu juga diperintahkan untuk sholat. Jin itu juga diperintahkan untuk puasa. Jin itu juga diperintahkan untuk bayar zakat. Jin itu juga diperintahkan untuk bertasbih. Bahkan bukan hanya jin yang bertasbih, tumbuh-tumbuhan itu juga bertasbih. Sampai hatta khitan sampai seekor ikan yang di kedalaman laut itu juga bertasbih. Semut-semut juga bertasbih. Namun tasbihnya semut, tasbihnya pepohonan itu berbeda dengan tasbihnya manusia. Ibadahnya mereka berbeda. Sholatnya jin, Allahu a'lam, kita tidak pernah lihat jin itu sholatnya bagaimana. Tapi yang jelas jin itu juga diperintahkan untuk sholat. Maka kalau seseorang misalnya sholat kemudian diganggu jin, maka kita diperintahkan untuk meludah ke sebelah kiri, bukan ta'awud. Kalau ta'awud artinya ketika kita sholat kita menambah bacaan sholat. Padahal bacaan sholat itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Maka kita diperintahkan untuk meludah ke sebelah kiri. Meludahnya apakah dengan busanya? Ya tidak. Nah, ludahnya sedikit. Sebelah kiri. Nah, kalau kirinya ada orangnya, kita ambil. Biasanya kita siap-siap sapu tangan. Jadi ludahnya di sapu tangan. Kalau nggak ada sapu tangan, di tangan. Dan alhamdulillah di negara kita rata-rata baju itu baju ada kantongnya. Maka kantongnya bisa dibuka. Nah, di kantongin. Dan tenang, ludah itu tidak najis. Cuman jorok. Tapi tidak setiap yang jorok itu pasti najis. Tapi yang najis, setiap yang najis itu pasti jorok. Ada sebuah kaidah dalam fikih toharoh. Tidak setiap yang jorok itu najis. Tapi setiap yang najis itu pasti jorok. Contohnya yang jorok tapi tidak najis. Contohnya apa? Ada sebuah hadis seseorang. Jadi sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu membolehkan seseorang itu sholat di kandang apa? Kandang kambing. Kotor. Boleh sholat di situ. Nah, suci. Enggak najis. Jorok kan? Pertanyaannya jorok enggak? Jorok. Tapi apakah najis? Tidak. Kalau seandainya sholat di kandang kambing itu enggak boleh,
Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan. Tapi bukan berarti, kandang kambing kan suci ya, udah saya tak sholat sini, padahal masjid nganggur. Nah, enggak. Bukan berarti kemudian kandang kambing itu suci, ya udah langsung sholat situ. Ya paling enggak dibersihkan sedikit. Bagi kotoran yang kambing itu tidak najis. Enggak najis. Kotoran manusia najis ya? Kotoran manusia najis. Yang tidak najis cuma kambing bilang ya? Kotoran kambing itu tidak najis. Intinya kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu maka tidak najis. Adapun seperti kucing itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kotoran kucing itu najis, ada yang mengatakan tidak. Karena apa? Yang menjadi batasan patokan para ulama antara najis dan tidaknya itu hewan yang setara dengan kucing. Artinya hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Nah, itu menjadi standar itu kucing. Kenapa alasannya kucing itu kotorannya tidak najis? Ini berdasarkan hadis Nabi. Tentunya ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terus kalau seandainya ada di antara kita yang menganggap itu kok jorok ya, najis. Itu yang yang orang pertama yang mengatakan kotoran tai kucing itu enggak najis, itu orang-orang Wahabi. Padahal sebenarnya khilafnya sudah lama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kotoran kucing sudah lama sekali. Kenapa dijadikan kotoran kucing itu tidak najis? Pertama, sabda Nabi Muhammad SAW yaitu hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing tersebut itu adalah hewan yang biasa ada di sekitar kalian. Kucing kan terkadang masuk rumah nggak kita sadari. Tiba-tiba kucing ada di mana, terus tinggal di mana. Dan sesuatu hal yang sulit untuk dihindari, maka itu dalam Islam diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Dan namanya kucing itu pasti buang apa? Buang kotoran. Nggak bisa kucing itu kita ajarkan, cing, kalau kamu misalnya mau pipis atau mau buang air besar, situ loh, tuh kamar mandinya situ. Nggak bisa kita ajarkan kucing. Anjing bisa. Kalau anjing bisa. Kalau anjing kan najis, Bu. Jelas. Nah, masalahnya dalilnya adalah hiya minat tawafin alaikum wa tawafat. Dalilnya itu. Dan kucing itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, akhirnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para imam madhab yang lain itu menjadikan patokan antara najis kotoran hewan itu dengan dengan kucing. Karena kucing itu di zaman Nabi sering keluar masuk, sudah biasa dan sulit untuk kita hindari. Maka hewan-hewan yang sulit kita hindari, maka kita diberi keringanan dalam syariat. Namun walaupun itu seandainya toh itu misalnya suci, kita berbadan suci, maka ya tetap kita ganti. Karena ketika kita sholat itu bukan hanya diperintahkan untuk dalam kondisi suci, tubuh, anggota badan, kemudian pakaian dan tempat yang kita gunakan. Bukan hanya itu saja yang diminta suci, tapi juga dalam kondisi sebaik-baik kondisi. Ya, masa kita sholat misalnya menghadap Allah, pakaian yang kita gunakan bau kotoran misalnya ayam. Masa kita tega seperti itu? Ya ganti. Terlepas itu suci atau tidak. Tapi yang jelas hukum fikih itu demikian. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW membacakan surat Ar-Rahman kepada para jin. Dan setiap kali jin tersebut itu mendengar ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka jin tersebut itu senantiasa berdoa,
La bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Maka kita disunahkan setiap kita membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita diperintahkan untuk membaca la bi syai'in min ni'matika rabbana. La bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Panjang. La bi syai'in min ni'matika rabbana. La bi syai'in, tidak ada sesuatu apapun dalam nikmatmu yang telah engkau berikan kepada kami, min ni'matika rabbana nukadzib, bisa kami dustakan, tidak bisa kita dustakan. Falakal hamdu, maka oleh karena itu pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan di muka bumi ini, pertama yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Tidak boleh seseorang itu yes, alhamdulillah dulu. Itu tadi doa. Ini doa ketika setiap kali seseorang membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, itu aja. Alhamdulillah. Jika kita menghindari. Tapi ini ada asalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu membaca surat Ar-Rahman, kemudian di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bersikap tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada kami. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW, kalian tidak tahu sikap kalian bagaimana. Padahal jin tahu. Suatu ketika saya membacakan surat Ar-Rahman di hadapan para jin. Karena jin itu juga diperintahkan untuk berdakwah. Jin itu ya diperintahkan untuk masuk Islam. Maka kalau ada jin yang kafir, itu setan. Asalnya itu kan jin. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau jin yang kafir atau jin yang jahat, itu namanya setan. Setan. Sedangkan iblis adalah dedengkotnya atau bosnya dari jin dan setan tersebut. Setan itu bukan, memang ada sebagian berpendapat setan itu adalah sifat. Karena ada sebagian ayat yang janganlah kalian seperti setan. Maksudnya sifat setan itu membangkang. Tapi sebenarnya setan ini adalah bukan hanya sifat, tapi setan ini juga jenis untuk jin yang dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam itu adalah iblis, bukan jin, bukan setan. Jadi dedengkotnya, mbahnya. Mbah ketemu mbah. Nah, Mbahnya masih hidup ya. wallahu a'lam. Yang jelas iblis itu masih ada. Kemudian kalau jin itu seperti kita. Jin itu kan seperti manusia. Bisa mati. Jin itu juga butuh makan, butuh minum. Cuma permasalahannya makannya apa enggak tahu. Yang jelas makannya jin itu ya mungkin sesajen. Orang kalau beli sesajen kan untuk siapa? Misalnya ngelarung sesajen ke pantai selatan, kemana? Ya untuk jin. Nggak mungkin. Misalnya ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba makan apem, makan nasi. Ya, daripada makan nasi, mending makan daging-daging yang ada di lautan. Katanya setan nggak pernah mati sampai nanti. Iblis itu. Banyak iblis. Kalau yakannya yakat apa? Yakat jin itu. Wallah alam, zakatnya gimana enggak tahu. Yang jelas itu pertanyaan terlalu di luar konteks kita. Karena apa? Permasalahannya Allah Subhanahu wa taala sudah pernah berfirman, huwa yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnakum. Jin itu bisa melihat kita. Masalahnya kita nggak pernah lihat jin, kecuali jin tersebut itu menampakkan dirinya. Maka kalau ada orang ngomong, saya pernah lihat jin,
ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jin tersebut itu menampakkan dirinya, entah dalam wujud wewe gombel, sundul bolong, genderuwo, pocong, ganaspati, banaspati, vampir, tuyul, apa lagi? Banyaklah. Indonesia itu kaya dengan makhluk halusnya. Intinya semuanya satu, jin itu semuanya jin. Nah, kalau ada orang ngaku pernah lihat, yaitu kemungkinan karena jinnya menampakkan diri. Karena apa? Kita bisa melihat jin ketika jin tersebut itu menampakkan dirinya. Atau yang kedua, kalau ada orang ngaku dia bisa melihat jin, temannya jin. Karena jin itu tidak bisa dilihat kecuali oleh temannya. Maka tidak ada orang yang mengatakan punya indera keenam, indera ketujuh, indera ke-11, tidak ada. Itu semuanya bantuan jin. Tidak ada orang yang bisa mengetahui bisa punya indera keenam. Saya tahu apa yang akan terjadi. Ya sudah, coba ibu nyuwil kain atau kertas, pegang nih. Tahu nggak ini apa? Coba kamu tebak. Kalau dia tahu, bisa jadi jin. Karena jin melihat apa yang kita tidak lihat. Jadi jin tersebut memberitahu temannya ketika kita nyobek kertas. Coba tebak, kalau misalnya kamu tahu indera keenam, tahu nggak? Saya habis ini mau ngapain? Nggak ada yang tahu. Indera keenam nggak ada yang tahu. Kalau ada orang yang punya indera keenam, orang yang paling layak punya indera keenam siapa? Rasul. Tapi buktinya Rasulullah SAW itu ketika perang Uhud gigi gerahamnya patah. Dan banyak orang yang berusaha untuk melemahkan hadis ini. Karena mereka punya tujuan. Padahal jelas Rasulullah SAW itu gigi gerahamnya patah. Oke, kalau misalnya Rasulullah SAW taruhlah punya indera keenam. Orang kedua yang layak punya indera keenam siapa? Para sahabat. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan ketika beliau meninggal, ketika hendak dimandikan, terdapat 70 tusukan pedang di tubuhnya. Ada tusukan yang masih masih menganga, sebagian mengatakan masih menganga. Artinya nggak bisa ditutup. Ada sebagian yang tinggal bekas lukanya, ada sebagian yang itu Abu Ubaidah bin Jarrah, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu Rasulullah SAW mengatakan, kamu masuk surga. Nah, kita masuk surga atau enggak? Enggak tahu. Insya Allah. Hanya kita bisa berharap. Kok kemudian kita ngaku kita punya indera keenam? Nggak ada orang yang punya indera keenam. Maka kalau ada orang ngomong punya indera keenam, anak indigo, ruqyah. Bohong itu. Nggak ada orang indigo itu, nggak ada. Nggak ada indigo, Bu. Nggak bisa lihat setan. Karena kalau anak indigo ngaku lihat setan, hanya ada dua kemungkinan. Setan tersebut menampakkan diri atau dia memang temannya setan. Karena yang bisa berinteraksi dengan setan hanya temannya setan. Buktinya apa? Dukun. Dukun itu kan minta pertolongan kepada jin. Ya, minta pertolongan bagaimana caranya agar bisa melihat, bisa ditolong. Nah, di sini pada ayat ini terakhir tentang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziba, termasuk di antara perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan jin untuk merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendustakannya. Artinya ketika kita bersyukur hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain kita tidak boleh menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Nikmat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak manusia yang tanpa sadar ternyata dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sikap tidak bersyukur pertama, ada sebagian manusia itu menyandarkan kesembuhan kepada dokter. Saya kalau nggak diobati sama dokter ini saya nggak sembuh. Hati-hati. Ini yang pertama, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa terjatuh ke dalam syirik kecil.
Nah, kapan terjatuh kepada syirik besar? Dia berkeyakinan dokter tersebut itu bisa menyembuhkan sakit saya dengan sendirinya. Maka itu syirik besar dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka ada orang termasuk yang nggak bersyukur demikian. Saya kalau nggak berobat sama dokter itu saya nggak sembuh. Atau misalnya ketika kita sakit, kemudian ada anak kita memberikan misalnya obatnya, misalnya pusing, obat pusing kan banyak, ada apa? Ada Decolgen, ada Panadol, lain sebagainya. Saya kalau nggak obatnya pakai Panadol, saya nggak bakalan sembuh. Yang bisa menyembuhkan pusing saya itu cuma Panadol misalnya. Ini hati-hati. Iya, tanpa sadar. Tanpa sadar kita bisa menisbatkan kita kesembuhan kepada selain Allah. Artinya kita tidak bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada sebagian orang yang menganggap keberhasilannya itu hasil kecerdasannya, seperti Qarun. Saya itu keterima di UGM karena saya pintar. Padahal betapa banyak orang yang nggak pintar keterima di UGM. Duitnya banyak. Nah, tapi enggak juga, Bu. Ada yang mengatakan jadi ada kawan dia dapat beasiswa gratis. Sebenarnya dia nggak pintar. Tak tanya, kamu nilaimu berapa waktu sekolah? Nilainya cuma 7, tapi dia bisa dapat beasiswa. Beasiswanya dari mana? Dari jalur yang lain. Hafid 30 juz. Bahkan ada kawan itu selesai kedokteran gratis dari awal masuk sampai lulus. Coba lihat, kamu nilaimu berapa? Segini. Kamu bisa matematika. Saya matematika aja di pondok sering sering remedi. IPA kamu bisa, boro-boro IPA. Pondok sekarang rata-rata IPS katanya. Terus kamu bisa masuk kedokteran gimana? Kedokteran itu kalau nggak IPA, kan anggapan kita, kedokteran itu kalau nggak IPA nggak bisa masuk. Buktinya banyak orang yang IPS masuk, dia jadi dokter sukses, ngobatin orang juga, alhamdulillah nggak salah, nggak asal-asalan ngeracik obat. Ini jangan sampai anggapan seperti ini juga. Seakan-akan yang bisa masuk ke kedokteran itu hanya IPA. Seakan-akan kita menakfikan takdir Allah. Yang berkehendak itu Allah. Banyak orang yang IPS bisa nyatanya. Dulu kalau nggak bisa masuk itu. Itu aturannya begitu. Ya dulu. Maka jangan sampai kita menyandarkan segala sesuatu ya. Ini kalau nggak ini enggak. Hati-hati. Itu sama saja kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita terkadang melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Salah satu bentuk bahwasannya segala sesuatu itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak temui orang-orang ahli ekonomi, tapi dia nggak kaya. Ada? Ahli ekonomi tapi nggak kaya. Banyak seperti itu? Banyak. Bahkan ada orang yang hanya lulusan SD tapi kaya raya. Ada juga orang ahli jantung meninggalnya sakit jantung. Bahkan ahli saraf meninggalnya karena sakit saraf. Bahkan pernah ada salah seorang profesor ini curhat. Ustadz, saya ini sebenarnya gimana ya Ustadz ya? Saya itu guru besar, profesor di salah satu kampus ternama di Jogja. Istri saya sebentar lagi promosi profesor. Tinggal sedikit lagi poinnya itu promosi jadi guru besar. Di kampus ternama juga, bukan hanya di Jogja, di Indonesia. Tapi Ustadz, anak saya itu nggak naik kelas. Anak saya nggak naik kelas. Anak saya kalau dapat nilai bagus tuh saya seneng banget Ustadz. Wah, alhamdulillah dapat nilai bagus. Seakan-akan saya itu sukses didik dia. Padahal saya lihat orang tua kami itu SD aja nggak lulus Pak Ustadz. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahkan saudara-saudara saya jadi guru besar di kampus ternama. Adik saya jadi kapolda. Adiknya lagi bawahnya itu jadi dokter di rumah sakit ternama.
Terus yang lain itu jadi pejabat. Ini jadi ini, jadi ini. Kok bisa ya Pak Ustadz? Padahal bapak saya itu nggak lulus SD. Ibu saya juga nggak lulus SD. Saya saja lihat anak saya itu nggak naik kelas. Saya stres Pak Ustadz, pengen bunuh diri. Gunanya apa? Saya jadi guru besar, tapi saya nggak bisa menjadikan anak saya naik kelas. Nah ini semuanya apa? Asas takdir Allah. Maka jangan sampai kita beranggapan saya tak nikahin itu aja lah. Dia pintar, saya pintar. Anak saya pasti pintar. Salah. Ini konsep yang nggak tepat. Seakan-akan kita lupa akan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada genetik. Benar. Ada genetik. Tapi kan, dari itu tuh. ya, itu kan bentuk ikhtiar kita. Bentuk ikhtiar kita cari misalnya suami yang pintar, istrinya misalnya pintar. Insya Allah bibit bobot bebeknya tidak jauh dari itu. Tapi jangan sampai kita lupa aspek yang paling penting itu takdir Allah. Dan salah satu untuk merubah takdir Allah atau mendapatkan takdir baik dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu doa. Doa. Karena doa itu mengumpulkan usaha juga menyerahkan diri kepada Allah. Usaha penting. Tapi usaha itu kalah dengan doa. Karena doa juga termasuk usaha. Bukan berarti saya ini udah kerja begini kok saya nggak kaya-kaya. Saya kurang apa usaha saya? Kurang yakin. Kurang doa. Kurang ini. Jangan saya kurang apa Pak Ustadz? Kurang banyak. Banyakin lagi. Banyakin lagi doanya. Banyakin doanya lagi. Bahkan ini ada sebuah kisah. Nah, ini enggak kisah terakhir ini. Jadi ada kisah antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik itu mengatakan, "Wahai Syafi'i, wahai muridku, sesungguhnya saya bisa mendapatkan rezeki tanpa saya kemana-mana, tanpa saya bekerja. Tanpa saya bekerja." Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa. Orang kalau pengen dapat rezeki, pengen dapat nikmat, dapat duit, kerja. Imam Syafi'i berpendapat demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika ada salah seorang yang datang kepada Imam Malik. "Wahai Imam Malik, ini hadiah untuk dirimu." Kenapa engkau memberikan kepadaku? Karena kamu gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i suatu ketika beliau ngajar, ngisi kajian lah atau apalah, berusaha bekerja. Akhirnya dapat uang. Datanglah kepada Imam Malik. "Wahai Imam, wahai guruku, ini saya dapat uang ini karena saya kerja." Nggak tepat mengatakan bahwasannya tanpa saya kemana-mana, tanpa saya kerja saya dapat rezeki. Terus kata, "Wahai Syafi'i, tahu nggak kamu apa? Nih, saya dapat ini. Saya nggak kemana-mana, saya nggak kerja, saya cuma duduk di sini, ada orang datang ngasih. Sebabnya apa? Engkau gurunya Syafi'i." Maka, nah, bagaimana menggabungkan dua hal ini? Yang tepat ya tetap ikhtiar dan doa. Tapi doa itu juga termasuk ikhtiar, usaha. Jangan dianggap orang cuma diem terus nggak usaha. Ngajar tadi kan, ngajar Imam Syafi'i tadi. Itu ya itu termasuk usaha. Iya. Ini mau diberikan contoh yang lain. Kisah yang lain banyak kok. Tentang kisah-kisah ini banyak. Anggur ya, panen anggur itu si Imam Syafi'i nolong panen anggur terus Imam Syafi'i tapi upah Imam Malik. Bahkan ketika pandemi kemarin, tetangga itu cerita, saya sama pandemi itu saya di rumah nggak kemana-mana. Udah saya cuman kerjaan saya di rumah itu cuman rumah masjid. Nah, terus kamu di masjid ngapain, Mas? Ya saya baca Quran. Terus gimana anakmu? Padahal kamu punya anak 5 gitu. Semuanya sekolah. Mau kasih makan apa? Gini, Mas. Tetangga saya cerita, "Mas, saya ini ya di masjid itu juga usaha. Tetangga yang lain itu mungkin mengatakan saya tidak usaha." Nah, saya dalam hati, benar ya, banyak tetangga yang gibahin kamu. Karena kamu yang lain kerja, usaha, kamu cuma di masjid. Tapi ini, Mas, saya ini usaha. Saya setiap hari itu
baca doa, baca Al-Quran, pokoknya saya udah pusing, butuh ngajuin kemana-mana, nggak ada yang diterima. Ya sudah, kerjaan saya cuman rumah masjid, baca Al-Quran. Setiap hari saya baca Quran. Bahkan anak saya tak ajak, ayo semua, habis sholat, ayo ngapal Al-Quran. Tak cek hafalnya satu-satu. Tiba-tiba suatu ketika datang WA, kunting gitu bunyi. Mas, mohon maaf mas, ini duitnya sudah tak transfer, ini utang saya dulu ke jenengan. Saya dalam hati dia mengatakan, ini tuh duit dari mana? Kamu utang kapan sama saya? Kamu utang sama saya aja saya sampai lupa. Saking lamanya tiba-tiba transfer. Ya alhamdulillah, ini butuh. Saya usaha, saya baca Quran dapat rezeki. Utang orang yang katanya sudah 10 tahun tiba-tiba ingat. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi yang mengingatkan? Betapa sering gitu, ini nagih orang utang, ayo bayar utangmu, nggak dibayar. Ada orang yang sudah kita lupa utangnya, tiba-tiba datang bayar. Kemudian pekan selanjutnya, tiba-tiba saya dapat WA, Mas, alhamdulillah gajimu sudah cair. Gaji kapan Pak? Bukannya saya sudah dipecat katanya. Iya, dulu ada gaji ke-13 atau ke apa gitu, belum terbayarkan. Dapat transfer, alhamdulillah. Tiba-tiba yang pekan selanjutnya cerita, alhamdulillah Mas Ustadz, saya tiba-tiba ada orang WA saya, ini ada job audit salah satu perusahaan. Kebetulan beliau akuntan. Ya sudah, saya audit. Saya cuman kerja sekian, ya sebulan gajinya bisa cukup untuk 6 bulan. Alhamdulillah ya. Karena ini usaha. Padahal yang saya kerjakan selama ini ya saya cuman di masjid, pulang pergi, saya doa, saya sholat, saya baca Al-Quran. Dan ini termasuk usaha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.